Ya udahlah kan nggak pakai duit negara juga, so tau. Lalu kenapa dia ini harus diaudit keuangannya? Karena hedonnya, ya, dia melakukan oplas lebih dari 1 kali. Waktu dia sudah membuka rumah sosial kemanusiaan. Jadi patut dipertanyakan dari mana sumber dana. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu salah apa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Area sini ya. Enggak apa-apa. Nanti kita tunggu lagi. Iya ya. Maaf ya. Ini diwarnain semua ya? Iya. Tadi sama. Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu. Sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai, ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela, ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas, ya. Nanti gua jelaskan lagi kenapa gua harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Usah kalian tanya Agus ke gue, itu mah masalah receh banget, masalah cuman uang donasi yang disalahgunakan, udah nggak usah diurusin itu mah, udah uangnya juga udah entah kemana. Ngapain kalian ribet banget ngurusin Agus? Biarin aja, dia tuh udah dikasih hukuman sama Allah tuh, makanya disiram air keras. Nggak ada urusan sama Agus. Sampah itu, masalah sampah itu nggak ada urusan. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Agus. Tengku Zanzabella soroti gaya hedon Pratiwi Novianti, sebut postingannya picu Agus Salim dibully. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Jadi usut punya usut, ternyata Novi Pratiwi ini usut punya usut, ini perempuan pengen dirawat. Dia iri sama ODGJ yang dirawat sama Teh Novi, iya kan? Iya, dia pengen dirawat juga. Tapi mohon maaf ya, kita ngerawatnya ODGJ yang masih lurus, yang masih lempeng pemikirannya. Ini udah bengkok banget, udah susah buat diobatin. Ini kayaknya kalau model begini yang ngerawat Pak Purnomo. Pak Purnomo, tolong dong, ya rawat nih. Ayolah Pak Purnomo, bikin resah. Kalau di luaran sana ada pengacara-pengacara yang kira-kira
banyak bicara, menyerang Novi ini itu. Aduh, udah Novi segera hubungin saya deh. Gua siapkan ribuan pengacara untuk belain Novi. Bang Pablo yang ganteng dan baik hati ya. Kita dari perwakilan netizen menyambut baik apa statement-statement dari Abang Pablo. Dan Abang Pablo diterima dengan baik oleh Tenovi. Oh, tolong bantu case saya. Ini akun Tenovi yang real. Dan buat saudara-saudaraku sekalian yang melihat video ini, tolong di-tag Abang Pablo Benua biar dia notice apa yang telah Tenovi sampaikan. Dengan harapan ketika Bang Pablo ikut dalam barisan tim pengacaranya Tenovi, keadilan untuk Tenovi dapat ditegakkan dan kasus ini bisa semakin cepat selesai dan terang benderang. Sukses buat Bang Pablo, sukses juga buat Tenovi. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Horas, salam, saya advokat Dr. Togas Tumorang terkait video yang intens telah ditayangkan. Itu ada seseorang bernama Sansabella, itu dia seorang selegram yang mendiskreditkan nama Nikita Mirzani yang dikatakan itu akan masuk penjara. Ini adalah hal-hal tuduhan serius yang tidak pada tempatnya dan tidak ada haknya seorang yang bernama Sansabella atau selegram ini itu mengungkapkan hal negatif terkait Nikita Mirzani. Itu bukan kapasitasnya. Jadi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang advokat menyarankan kalau memang Nikita Mirzani ingin mengambil langkah hukum terhadap orang ini, itu cukup memungkinkan dengan beberapa pasal terutama Undang-Undang ITE. Karena jelas ini sudah disebarluaskan dan orang ini tidak berhak untuk menyebarluaskan apapun peristiwa hukum yang sedang dialami oleh seorang Nikita Mirzani. Itu saya, advokat Dr. Togas Tumorang, apabila dibutuhkan saya siap membantu Nikita Mirzani. Jadi sekali lagi, bagi siapapun masyarakat harus ataupun wajib hati-hati, jangan membuka aib seseorang di muka umum tanpa izin dari yang bersangkutan. Apalagi dibuka ke muka umum itu bukan atas dasar perintah undang-undang. Yang boleh melakukan itu adalah daripada institusi penegak hukum. Dan itu pun yang berhak membuat satu berita ataupun rilis hanya humas daripada institusi tersebut. Jadi terkait yang beredar ini, mohon segera bisa, jangan lancang mulutnya seenak-enaknya menyebut seseorang bernama Nikita Mirzani diambang masuk penjara. Itu nggak boleh, itu nggak baik. Itu aja, ini semacam edukasi, semoga bermanfaat dan kita wajib hati-hati. Sekali lagi, saya advokat Dr. Togas Tumorang sangat menyayangkan dari adanya viral video seorang yang bernama Sansabella yang diduga seorang selegram. Shalom, salam profesi advokat. Dengan seenaknya cuma menyalahkan orang, menyudutkan orang, membuat fitnah, pembunuhan karakter, digiring kanan kiri. Emang ini cara yang baik untuk mendamaikan seseorang? Dan satu lagi, saya tidak pernah memberikan statement soal inisial nama itu ODGJ atau enggak. Tapi buat saya pribadi ya, ini pendapat saya, ya kan? Ya saya boleh dong memberikan pendapat apa aja. Boleh, silakan. Terhadap orang tanpa kita menyebut nama inisial. Itu aja sih, ya. Kecuali ada orang yang memberikan statement, itu si Novi, pemain dia, pecandu dia. Itu pernyataan, bukan pertanyaan. Harusnya bisa tahu ya, question dan statement. Question dan statement. Harusnya lebih pintar dalam mengartikan itu semua. Gitu, ya. Ya. Oke, kalau aku pribadi itu aja. Pak, maaf, saya mau istirahat, soalnya besok saya harus press con. Saya benar-benar ngantuk banget, capek hari ini.
Itu yang mau saya sampaikan. Jadi semoga yang namanya Oke, laki-laki sebentar. bisa menjadi Pak Nopi laki-laki. jangan dulu turun. Nanti saya mau Anda juga mendengar saya, jangan saya Ya, mendengar saya juga Anda. punya hak kalau mau saya turun. Sebentar. Kenapa? Tengku Zanzabella lagi-lagi bersuara terkait polemik dana donasi yang melibatkan Pratiwi Novianti dan Agus Salim korban penyiraman air keras. Terbaru, Zanzabella menyoroti gaya hidup Pratiwi Novianti yang dinilai hedon, diduga hasil memanfaatkan orang-orang disabilitas yang dibantunya. Ia bereaksi setelah Pratiwi Novianti membuktikan tuduhan menyebut dirinya pemakai narkoba dengan tes urin yang hasilnya negatif. Zanzabella pun menantang agar Pratiwi Novianti kembali menjalani tes rambut guna memperkuat bukti soal narkoba. Diketahui Pratiwi Novianti disorot usai meminta pihak keluarga Agus Salim memindahkan donasi tersebut ke rekening yayasan agar mudah dimonitoring selama pengobatan. Polemik ini mencuat setelah Pratiwi Novianti merasa ditipu oleh istri Agus yang diduga menyalahgunakan uang donasi 1,5 M. Lebih lanjut, Zanzabella menyinggung sikap Novi yang disebut menggiring netizen semakin membuli Agus dan justru bak menormalisasikan penyiraman air keras. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali yang menormalkan itu karena saking membelanya Novi. Mereka bilang baguslah yang menyiram Agus itu, kalau bisa orang yang menyiram dibebaskan. Menurut saya itu sudah tidak bisa dimaafkan, beber Zanzabella. Zanzabella pun tak sepakat dengan John LBF yang meminta Agus untuk mencabut laporan Pratiwi Novianti di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Ketum Garda Militan Nusantara ini menyebut sudah hak Agus menggunakan uang donasi yang telah diberikan kepadanya. Menurutnya, Farhad Abbas dan pengacara yang menyoroti kasus ini lebih paham hukum terkait hak donasi, sehingga Yayasan Pratiwi Novianti seharusnya segera diaudit. Zanzabella justru menyoroti gaya hidup Novi yang bak sosialita. Sementara Agus mengalami kebutaan dan tak mampu lagi mencari penghasilan untuk bekerja. Zanzabella pun menuding jika Novi iri karena uang donasi yang masuk mencapai miliaran. Tak berhenti di situ, Zanzabella kembali mengungkit kasus Yayasan Pratiwi Novianti yang sempat ditutup karena mengasuh anak-anak dan ODGJ tanpa izin. Zanzabella menduga Novi beralih profesi dari pramugari ke relawan sosial bukan semata-mata karena kemanusiaan, melainkan hanya mencari keuntungan lewat kontennya.